Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di Matematika kelas 11. Kita akan lanjutkan lagi materi bab 5, yaitu tentang barisan dan deret. Di sini di bagian bab 5 ini ada 3 topik atau materi ya, yaitu barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri, dan terakhir nanti ada aplikasi dari barisan dan deret bilangan. Sesi 1 ini kita akan mempelajari yang bagian pertama dulu, yaitu barisan dan deret aritmatika. Yang pertama tentang barisan aritmatika, dan yang kedua nanti tentang deret aritmatika. Ya, barisan aritmatika ini disebut juga barisan hitung. Pada barisan aritmatika itu nanti kalau kita melihat ada setiap suku, di sini suku itu adalah bilangan ya, bilangan. Apabila kita melihat ada suku atau bilangan yang berurutan, itu nanti ditandai di antara suku atau bilangan tersebut ada ditandai dengan memiliki beda yang selalu sama ya. Jadi nanti kalau kita lihat beda nanti disimbolkan dengan B, itu adalah U2 dikurang U1 ya. Maksudnya U2 ini adalah suku kedua atau bilangan kedua dikurangi dengan bilangan ke-1, atau bisa juga nanti bilangan ketiga dikurangi bilangan kedua, atau bisa juga bilangan keempat kurangi bilangan ketiga. Jadi beda ini kita bisa cari dengan mengurangi bilangan setelahnya dengan bilangan sebelumnya, atau bilangan di belakangnya dengan bilangan di depannya, disimbolkan dengan UN dikurangi UN-1 ya. Kemudian untuk menentukan barisan aritmatika, kita bisa menggunakan rumus ini, rumus suku ke n. Ya, di sini disimbolkan dengan UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali D. Ya. UN adalah suku ke n, A nanti adalah suku pertama atau U1, N adalah banyaknya suku atau banyaknya bilangan, B adalah beda yang di sini tadi kita bahas ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Di sini ada contoh soal suku ke-50 dari barisan aritmatika. Di sini dikatakan adalah barisan aritmatika dan ditanya suku ke-50-nya siapa. Di sini ditunjukkan ada 4 suku pertama ya. 17, 10, 3, min 4. Habis 17 turun 10. Habis 10 turun ke 3. Habis 3 turun ke min 4. Habis min 4 dia akan turun terus sampai nanti suku ke-50-nya siapa. Ya. Di sini ada pilihannya ya. Apakah 360, apakah 326, apakah minus 326, minus 343 atau minus 360. Nah, di sini kita ketahui dulu ya, untuk menjawabnya kita lihat diketahui dari barisan ini ya, yang disediakan 4 suku pertamanya itu A atau U1 atau suku pertamanya adalah 17. Ini pertama 17 yang kita temukan, yang kita ketahui. Kemudian bedanya kita bisa kurangi suku kedua U2 min U1 ya. Ya, U2 kurang U1. Ini U1 nya 17, 2 nya 10, 3 nya 4, U4 nya min 4. Ya, kita gunakan U2 dan U1 yaitu 10 dan 17 kita kurangi jadi min 7 ya. Atau bisa juga U3 kurangi U2, 3 kurang 10 itu sama juga min 7. Min 4 kurangi 3 itu sama juga min 7 ya. Itu bedanya dapat min 7. Kemudian N banyaknya ya, dari soal ini ditanya suku ke-50 berarti banyaknya ada 50. N-nya kita anggap sebagai 50. Yang ditanya adalah suku ke-50 berarti U50. Ini yang ditanyakan dalam soal tersebut. Untuk menjawab U50 kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali D, atau Mas Anip ya. Kalau ini kita sebut saja Mas Anip ya. Untuk mengingat bagaimana sih rumus barisan aritmatika, kita ingat namanya adalah Mas Anip, yaitu A plus N min 1 kali B. Ya, karena di sini UN berarti yang ditanya tadi ada U50, kita ganti saja N-nya dengan 50, jadi U50 sama dengan A-nya tadi kita ketahui 17, kita ganti 17, N-nya kita ganti 50 dan B-nya kita ganti min 7. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Yang kita kalikan yang di dalam kurung dulu. Yang kita operasikan ya, bukan kalikan, kita operasikan
Yang dalam kurung di sini ada 50 kurang 1, kita jadikan 49 ya. Kemudian step berikutnya adalah kita kalikan 49 kali min 7 menjadi minus 343. Kemudian step berikutnya di sini ada plus ada min, kita kalikan jadi min ya. Sehingga bentuknya seperti ini, 17 min 343, dan terakhir baru kita kurangi 17 kurang 343 jadi minus 326. Inilah jawaban dari soal tersebut, yaitu yang C pilihannya. Yang kedua adalah tentang deret aritmatika. Di barisan aritmatika ada deret aritmatika. Ya, kalau kita melihat ada barisan aritmatika atau barisan bilangan, kemudian barisan tersebut dijumlah atau dijumlahkan, maka bentuk barisan aritmatika itu dianggap sebagai berubah menjadi bentuk deret aritmatika. Di sini katakan jika suku-suku suatu barisan aritmatika dijumlahkan, maka akan diperolehlah deret aritmatika. Rumus jumlah untuk mencari ya jumlah n suku pertama dari deret aritmatika, ya kita bisa gunakan rumus Sn sama n per 2 dikali U1 ditambah Un ya. Jadi banyaknya suku n dibagi 2 terus dikalikan dalam kurung nih U1 suku pertamanya ditambahkan Un ini suku terakhir. Jadi nanti kalau melihat ada barisan aritmatika 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 terus saja sampai terakhirnya nanti 100 misalnya, berarti suku pertama 1, suku terakhirnya 100. Nih di sini berarti 1 tambah 100 dikali di sini n-nya 100 juga ya, dibagi 2 misalnya gitu. Nah, kalau kita tidak melihat suku terakhirnya, kita bisa menggunakan rumus yang ini ya. Misalnya yang kita ketahui adalah banyaknya ada 100 terus suku pertamanya saja sama bedanya. Nah, kita menggunakan rumus yang kedua, boleh pakai yang ini, yaitu Sn atau jumlah dari banyaknya suku tersebut sama dengan banyaknya suku dibagi 2, n per 2, dikali dalam kurung 2 kali A atau 2 kali suku pertama, ditambah n min 1, ya, n ini adalah banyaknya suku yang ditanya, dikalikan B. B adalah bedanya. Sama dengan rumus tadi, B senantiasa dinamakan sebagai beda. Ya. Ya, ada dua rumus yang bisa kita gunakan tergantung dari unsur-unsur yang diketahui dalam soal. Kemudian untuk menentukan suku ke n ya dari banyaknya jumlah deret itu bisa kita gunakan rumus ini juga ya. Jadi tadi selain suku mencari UN itu pakai anit, kita juga bisa menggunakan UN itu pakai Sn min 1. Itu kalau kita mengetahui jumlahnya ya, kita bisa menemukan suku ke n dengan rumus ini. Oke, untuk menjelaskan lebih dalam tentang deret aritmatika, kita lihat contoh yang kedua berikut ini. Diketahui barisan aritmatika. Ya, ini barisan aritmatika. 25, 19, 13, 7. Habis 25 turun ke 19, 19 turun ke 13, 13 turun ke 7. Terus saja, dan ini dikatakan sebagai barisan aritmatika. Nah, ditanya jumlah 12 suku pertamanya dari barisan ini siapa. Jadi kalau 25 tambah 19 tambah 13 tambah 7 tambah terus tambah sampai 12, ada ini baru 4 sampai 12 bilangan, itu jumlahnya jadi berapa ya. Ya, ini ada baru 4 saja, jadi kita ketahui dari soal ini suku pertamanya ketahuan 25A ya. Kemudian bedanya yang bisa kita kurangi 19 kurang 25 jadi min 6. Kemudian banyaknya, di sini ada 12, n-nya 12. Jadi yang kita ketahui hanya A, B, dan N. Ya, kalau kita hanya mengetahui unsurnya A, B, dan N, sementara yang ditanya adalah jumlah 12 suku atau S12, kita pakai rumus yang kedua tadi ya. Ini kan ada dua ya rumusnya. Rumus pertama N per 2 U1 kali UN. Ya, di sini U1-nya ketahuan tadi, tapi U terakhirnya atau suku terakhirnya tidak ketahuan ya. Di sini tidak ketahuan ya. Tidak ketahuan karena ini masih terus ya, tidak tahu suku 12 atau terakhirnya siapa. Maka kita tidak bisa gunakan rumus yang pertama ini ya. Rumus pertama ini tidak bisa kita gunakan karena UN-nya tidak kita ketahui. Nah, kita bisa gunakan rumus yang kedua ini ya, Sn sama dengan n per 2 dikali 2 kali anit. Ya, ini yang kita pakai. Karena rumus ini A-nya ada, N-nya ada, B-nya ada di sini ya. Kita temukan. Tinggal kita ganti saja, N-nya jadi 12 semua. 12 dibagi 2, A-nya kita ganti 25, B-nya kita ganti min 6. Seperti ini bentuknya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah yang perkalian.
pembagian ini boleh kita bagi kalau bisa ya, 12 bagi 2 6, terus perkalian 2 kali 2 5 50, 12 kurang 1 jadi 11, ya min 6 nya tetap dulu. Kemudian setelah sampai sini yang kita lakukan adalah perkalian yang ini ya, 11 kali min 6 jadi min 6 sudah. Kemudian kita kalikan sifatnya, di sini ada plus min ya, kita berubah jadi min, jadi 50 min 66 ya. Kemudian di sini yang dalam kurung kita operasikan, 50 kurang 66 adalah min 16. Baru kemudian kita kalikan terakhir, 6 kali min 16 adalah minus 96. Ya, ini adalah jumlah 12 suku pertama pada barisan tersebut, yaitu minus 96. Oke ya, sampai di sini pertemuan kita untuk sesi pertama barisan dan deret aritmatika. Selanjutnya kita akan mempelajari materi barisan dan deret geometri pada sesi kedua. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat, semoga menjadi generasi cerdas harapan manusia dan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.